Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut dalam pemberitaan Puff Diddy ya. Dan ini ada hubungan dengan Agnes Mo ya guys ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa. Yuk kita tonton bareng-bareng baru kita reaction ya. Nah kita lihat dulu ya. Kalian udah tahu kan, di atas P. Diddy itu masih ada Tommy Mottola katanya. Siapa sih dia? Tommy Mottola is a devil. Ini dia. Asli ya, dari kemarin itu saya nggak nyangka sih kalau Mr. P. Diddy ini bisa melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Tapi di tengah ramainya kasus P. Diddy ini, kata orang-orang di atasnya masih ada Tommy Mottola. Bahkan seorang Michael Jackson pun pernah mengatakan bahwasanya Tommy Mottola is a devil, yang artinya adalah seorang iblis. Jujur ini sungguh misterius sih, kenapa Michael Jackson sampai bilang seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat track recordnya, Tommy Mottola ini pernah bekerja sama dengan Michael Jackson ketika mempromosikan produksi album Dangerous. Tepatnya sekitar tahun 2001. Jadi konspirasinya makin membingungkan nih. Jangan-jangan kematian Michael Jackson pada 25 Juni tahun 2009 itu ada hubungannya dengan semua konspirasi di industri musik saat ini. Wah, ini gila banget sih. Tapi ya kalau kita bertanya nih, kenapa dikaitkan dengan P. Diddy? Yaps, kita bisa melihat sebuah foto ya antara Tommy Mozzarella ini dengan Mr. P. Diddy yang kelihatan gitu ya. Mr. P. Diddy ini agak menunduk ketika berfoto bersama Tommy Mozzarella ini. Dan kalau kita lihat dari sejarah hidup dari Tommy Mozzarella ini, dia itu lahir tahun 1948 di New York, USA. Bahkan di dalam kisah hidupnya kalian bisa baca dia itu pernah di drop out dari universitas dan akhirnya meniti karir di dunia musik hingga akhirnya sukses di bidang musik, film, televisi. Bahkan kalau kalian baca, Tommy Mozzarella ini sempat mempromosikan beberapa artis seperti Celine Dion, Jennifer Lopez hingga Michael Jackson. Waduh, Reza Arab. Kamu ada Reza Arab? Didi Beyonce. Saya masuk ke dunia entertainment itu bukan untuk ngetop. Industri entertainment itu melelahkan sekali dan kejam. Waktu itu saya memberanikan diri untuk stop di sinetron. Kenapa? Karena waktu itu it really didn't make me happy anymore. Karena industrinya terlalu membuat saya misalnya nggak sehat, karena masa jam yang tidak menentu, dan saya pada akhirnya jadi nggak bisa ngelakuin apa yang bener-bener saya suka. Konspirasi baru, elit global menangkal isu-isu penting. Kalian percaya ini Puff Diddy? Kalian percaya ini beneran Puff Diddy? Kalian bisa lihat wajahnya, ini 180 derajat beda dengan Puff Diddy yang sebenarnya guys. Kalian bisa lihat nih perbedaan dari kedua wajah ini guys. Kalian bisa lihat jauh banget perbedaannya. Tapi emang benar-benar skenario ini itu dibikin seolah-olah mirip banget gitu. Konspirasi ini nih makin membagongkan. Kalian bisa lihat ini benar-benar bukan Puff Diddy. Gue bisa kasih garansi. Dan kalian percaya atau enggak terserah. Tapi konspirasi ini tuh diciptakan oleh elit global. Fungsinya buat apa? Buat menangkal isu-isu penting, isu-isu besar. Kenapa? Alasannya adalah sebulan sebelum penangkapannya Puff Diddy, sebelum apapun ini semua terjadi, Netanyahu, PM-nya Israel, itu datang ke Amerika. Setelah sebulan kemudian tiba-tiba ini pecah. Padahal beberapa lama kita nunggu ya kan. Ini nggak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba boom, meledak. Konspirasi baru. Elit global menangkal isu-isu penting, isu-isu genosida dengan menggunakan banyak artis-artis besar yang benar-benar pasti udah fix booming. Gue heran deh sama orang-orang ini. Hampir 4 juta orang dan separuhnya juga haters. Yang gue bahas adalah Agnes hampir terjebak di circle P. Diddy. Tapi komennya, gak mungkin Agnes di circle P. Diddy. Agnes gak diajak. Si A kok bisa, si B kok bisa internasional tanpa P. Diddy dan lain-lain. Yang ini kok bisa lebih duluan go internasional tanpa jalur P. Diddy. Hey, ubur-ubur ngondek. Gue bahasnya Agnes. Agnes yang hampir terjebak di circle-nya P. Diddy. Bukannya bilang Agnes gak diajak. Kan bukti-buktinya juga udah lengkap. Masih kurang. Masih gak percaya Agnes pernah di circle-nya P. Diddy. Bukan bangga atau enggaknya, tapi yang gue jelaskan adalah hampir terjebak. Buka lagi deh otak lu sama mata. Telinga lu dibenerin lagi. Kalian tahu nggak sih kalau P. Diddy dan Kanye West itu merupakan sahabat lama?
Tapi persahabatan itu mulai terlihat retak di tahun 2009 saat Kanye West itu mempermalukan Taylor Swift di MTV VMA tahun 2009 pada kala itu. Mana Taylor Swift itu menang video klip untuk You Belong to Me, padahal ada nominasi lain yaitu Beyoncé. Ada yang bilang bahwa Kanye West itu sengaja mempermalukan Taylor Swift agar tidak mengalami hal buruk karena telah mengalahkan Beyoncé. Beyoncé itu merupakan orang yang cemburuan dan tidak mau kalah. Jadi kalau dia kalah pada suatu award dari orang lain itu karirnya bisa dibuat hancur oleh Beyoncé dengan seketika. Selain itu, teori konspirasinya adalah si Kanye West itu ingin membuat Taylor Swift itu jauh dari lingkungan toksiknya P. Diddy. Hal ini dipercaya karena ada kasus yang sama, yaitu kematian dari Aaliyah. Aaliyah itu pada waktu itu lebih populer daripada Beyoncé, tapi dia itu ternyata tidak ingin bergabung dengan kelompoknya P. Diddy, sehingga dia dibuat meninggal dunia secara sengaja. Awal ketidakakuran mereka kan terlihat di tahun 2009, tapi makin menjadi di tahun 2016, tepatnya di bulan Januari, Kanye West itu mengeluarkan lagu yang berjudul No More Parties in LA. Kita simak liriknya berikut ini. Aku akan bacakan arti dalam bahasa Indonesianya ya. Hidupku terancam oleh sahabatku yang egois. Apa yang harus kulakukan? Berkeliling dengan mobil anti peluru dan kaca film. Setiap agen yang kukenal tahu aku benci agen. Aku terlalu hitam, aku terlalu vokal, aku terlalu mencolok. Itu dia arti dari penggalan lirik lagu tersebut. Yang dimaksud dengan agen itu bukan kayak agen Aqua ya, tapi agen adalah orang yang bekerja sama dengan Federal Amerika Serikat. Selain itu, No More Parties in LA itu yang dimaksud adalah rumah P. Diddy di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang dimana pada bulan September 2024 kemarin itu ditemukan banyak banget bukti dari perdagangan manusia serta perdagangan. Terus dari kalian banyak banget yang nanya, kalau si Kanye West vokal itu kenapa dia nggak di sama P. Diddy and the Gang? Mari kita perkenalkan yang dinamakan dengan Dr. Dre. Dr. Dre itu merupakan orang yang berpengaruh di dunia musik, lebih tepatnya di dunia musik rap. Beliau merupakan seorang produser serta CEO dari Aftermath Entertainment, yang dimana menaungi Eminem, 50 Cent, Ice Cube, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, dan lain-lain. Kalian ngeh nggak sama yang aku sebutin tadi orang-orangnya? Itu merupakan orang-orang yang sangat vokal melawan P. Diddy. Selain itu, Kanye West itu sangat dekat dengan Dr. Dre. Berkali-kali mereka itu melakukan kolaborasi. Nah, karena si Dr. Dre itu sangat disegani di dunia musik, jadi P. Diddy itu sangat amat tidak berani untuk menyentuh Dr. Dre, apalagi anak-anaknya serta orang yang dekat dengan Dr. Dre. Jadi gimana? Terjawab kan kenapa Kanye West itu sampai sekarang masih hidup? Ya karena ada backingannya, yaitu Dr. Dre. Lanjut, lagu No More Parties in LA itu kan keluar di bulan Januari tahun 2016. Nah, di bulan Juni tahun 2016, Kanye West itu mengeluarkan lagu yang berjudul Famous. Kalian yang melihat video klipnya waktu itu pas lagi heboh, kalian pasti lihat kan banyak banget artis-artis yang satu kasur. Nah, kalian familiar nggak dengan kasurnya? Itu merupakan penggambaran kasur 15 meter yang dimiliki oleh P. Diddy, yang seperti aku bahas di part 1 video aku. Terus di dalamnya kan ada Donald Trump, ada Kim Kardashian, terus ada si Taylor Swift juga kan. Nah, itu dibilang bahwa penggambaran kalau waktu tahun 2009 Taylor Swift nggak diselamatin oleh Kanye West akan berakhir seperti mereka-mereka itu di kasur tersebut, gitu loh. Hubungan Kanye West dan P. Diddy itu makin panas tahun 2022. Ketika Kanye West itu ngerilis isi chat antara dia dan P. Diddy di Instagram postnya. Jadi ternyata P. Diddy itu nggak suka kalau Kanye West ngerilis baju yang berjudul. Jadi dari isi chatnya adalah bahwa P. Diddy itu ngajak Kanye ketemu, tapi Kanye nggak mau karena takut dijebak P. Diddy. Karena P. Diddy merupakan agen dari kata Kanye. Terus Kanye bilang bahwa ayo dong sini apa-apain aku dong please, do illegal to me katanya gitu. Dimana Kanye itu menantang P. Diddy, sini lo kalau berani samperin gue gitu. Kanye West kan ngerilis chatannya itu di bulan Oktober tahun 2022. Nah, di bulan November tahun 2022, si Aaron Carter nge-tweet tentang yuk Kanye West kita ngobrol gitu kan. Yakini bahwa Aaron Carter mau ngobrol sama Kanye terkait dengan masalah P. Diddy serta gelapnya Hollywood. Jadi Aaron itu sepertinya ingin membongkar nih tentang kebobrokan Hollywood. Tapi ternyata dia dimatiin guys sehari setelah dia nge-tweet itu. Nah makanya kan si Kanye West itu komentar bahwa Aaron Carter itu ternyata dibunuh oleh P. Diddy and the Gang karena ingin membongkar kebobrokan dari Hollywood.
Mulai dari situ, si Kanye West kayaknya makin emosi, makanya dia lalu melakukan podcast sana-sinilah ngomongin tentang P. Diddy. Hingga saatnya di bulan Maret tahun 2024, terlihat bahwa P. Diddy dengan anaknya nyamperin Kanye West ke konsernya Kanye West. Berdasarkan dari sumber TMZ, yaitu kayak kanal paparazinya Amerika Serikat, bahwa ternyata P. Diddy pada bulan Maret 2024 mau ketemu Kanye West, tapi Kanye West nggak mau sama sekali untuk nemuin P. Diddy. Sampai akhirnya di bulan September tahun 2024, akhirnya P. Diddy ditangkap dan kemungkinan bahwa dia akan dipenjara seumur hidup. Gitu ceritanya guys. Gimana, gila kan Hollywood? Jadi uang setara dengan pengorbanan kayaknya ya di Hollywood. Nah, menurut kalian gimana setelah melihat berita ini guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Untungnya Agnes dah ini ya, tidak tergiur dengan ini ya. Nah, see you guys.